Nama saya Agustinus Skolastriko Adil. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi Perancangan Jalan Jembatan jurusan Teknik Sipil. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum kontur menggunakan waterpass. Topik yang dibahas yang pertama ialah pendahuluan, kedua alat dan bahan, ketiga pembahasan, keempat penutup. Latar belakang. Pengukuran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bayangan daripada keadaan lapangan dengan menentukan tempat titik-titik di atas permukaan bumi terhadap satu sama lainnya. Untuk mendapat hubungan itu antara titik-titik itu, baik hubungan yang mendatar maupun tegak, diperlukan sudut yang mendatar, dan untuk hubungan diperlukan sudut yang tegak. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah agar yang pertama, mahasiswa dapat mengukur suatu wilayah dengan menggunakan beberapa metode. Kedua, mahasiswa dapat melakukan perhitungan data hasil pengukuran. Ketiga, mahasiswa dapat membuat peta kontur wilayah yang telah diukur. Keempat, mahasiswa dapat menentukan kelerengan peta pada kontur. Kelima, mahasiswa dapat menggunakan waterpass dengan baik dan benar. Dan keenam, mahasiswa dapat mengetahui prosedur pembuatan peta kontur. Lokasi dan waktu. Lokasinya berada di belakang kampus 2 Politeknik Negeri Kupang. Hari pelaksanaannya ialah hari Kamis 18 Juli, hari Selasa 23 Juli, dan hari Kamis 25 Juli. Waktunya dimulai dari pukul 10 hingga selesai atau jam 5 sore. Dan inilah gambar lokasinya, dan ini adalah bentuk sketsa yang kami sketsa dari kelompok 3. Tinjauan pustaka ialah kontur adalah garis khayal yang menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari bidang referensi tertentu. Umumnya bidang yang digunakan adalah permukaan air laut. Kontur digambarkan dengan interval vertikal yang reguler. Interval kontur adalah jarak vertikal antara dua garis ketinggian yang ditentukan berdasarkan skalanya. Bentuk suatu kontur menggambarkan bentuk suatu permukaan lahan yang sebenarnya. Kontur-kontur yang berdekatan menunjukkan kemiringan yang terjal. Kontur-kontur yang berjalan menunjukkan kemiringan yang landai. Alat dan bahan yang digunakan pada saat pengukuran kontur menggunakan alat waterpass. Alat yang digunakan ialah yang pertama adalah waterpass, kedua adalah statif, ketiga adalah rambu ukur, keempat adalah pita ukur, kelima adalah unting-unting, keenam adalah nifo rambu, ketujuh adalah patok, kedelapan adalah meterol, kesembilan adalah palu, ke-10 kamera atau HP untuk mendokumentasikan, dan ke-11 kalkulator untuk menghitung data. Dan bahan yang digunakan ialah ukuran pulpen dan paku. Langkah praktikum. Yang pertama ialah periksa dan siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengukuran. Kedua, mengambil alat dan bahan di lab, lalu menuju ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Ketiga, tempatkan titik awal pengukuran berupa titik pusat koordinat X atau Y. Selanjutnya, ukur jarak lurus dari titik 0 ke arah Y sepanjang 25 meter dan beri paku di setiap 5 meter. Setelah itu, ukur jarak lurus dari titik 0 ke arah X sepanjang 25 meter dan beri paku di setiap 5 meter. Dirikan statif pada titik P1 antara titik D dan E dan pasang pesawat dengan benar. Cek kedataran alat dengan menyetel nifo pada pesawat, kemudian kontrol dengan waterpass kelurusan garis dengan cara 0 set ke arah F0 searah grid X. Keenam, ukur dan catat ketinggian alat.
Ketujuh, kemudian dirikan rambu pada titik F0, lalu bidik dan catat hasil benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama bidik E0, D0, C0, B0, A0, dan seterusnya. Kemudian mencatat hasilnya. Jangan lupa juga untuk membidik ke arah perubahan topografi seperti lereng atau gundukan tanah. Kedelapan, pindahkan pesawat pada titik A0, kemudian putar alat ke titik A5. Lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Jangan lupa juga untuk membidik ke arah perubahan topografi seperti lereng atau gundukan tanah dan mengukur tinggi alat. Setelah itu catat hasil pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah dengan cara yang sama pada titik Y dan dilakukan pada titik A10, A5, A11, A20, dan A25. Kesembilan, pindahkan pesawat pada titik B0, kemudian putar alat ke titik B5. Lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Jangan lupa juga untuk membidik ke arah perubahan topografi seperti lereng dan gundukan tanah dan mengukur tinggi alat. Setelah itu catat hasil pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah dengan cara yang sama pada titik Y dan dilakukan pada titik B10, B15, B20, dan B25. 10. Pindahkan pesawat pada titik C0, kemudian ulangi langkah yang sama pada titik A0 dan B0 dan dilakukan sampai ke titik F0. 11. Selanjutnya data-data hasil pembidikan dimasukkan ke dalam tabel perhitungan dan diolah di Microsoft Excel untuk mendapatkan berat tinggi, elevasi, dan jarak optis tiap titik koordinat. Ke-12. Setelah semua selesai, peralatan dikumpulkan, dibersihkan, dan dikembalikan dalam kondisi seperti semula. Kendala atau masalah yang ditemukan. Setelah melakukan pengukuran dan analisis data di lapangan, kendala atau masalah yang ditemukan kelompok terletak pada cuaca yang panas yang menyebabkan kesulitan dalam pembacaan, medan yang sangat curam sehingga sulit untuk melakukan pembacaan pada rambu, dan pengukuran sering ditunda dikarenakan kekurangannya rambu 5 meter. Kesimpulan, ilmu ukur tanah sangatlah penting dalam dunia teknik sipil, di mana kita bisa mempraktekannya secara langsung berbagai jenis pengukuran yang sering digunakan. Sepertinya hal kehidupan, dalam ilmu ukur tanah terdapat beberapa rintangan untuk mengukur dari satu titik ke titik lainnya. Oleh karena itulah kita dituntut untuk dapat tetap melangsungkan pengukuran dengan berbagai rintangan yang ada. Dari laporan ini yaitu dapat disimpulkan bahwa dengan praktikum ini bertujuan untuk mengukur berat tinggi permukaan di atas permukaan laut di suatu daerah. Pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari kondisi daerah pengukuran untuk penempatan alat penembak dan posisi rambu ukurnya. Saran yang pertama ialah sebelum dan sesudah praktek, periksalah peralatan praktek yang dipakai. Kedua, mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum sehingga dapat melaksanakan praktek dengan baik dan benar. Ketiga, perhatikan dan pahamilah semua arahan dari petunjuk dari pembimbing. Dan terakhir, bersihkan dan mengecek semua peralatan praktek sebelum dikembalikan. Sekian dari saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Setelah kita melakukan pengukuran data di lapangan, langkah selanjutnya ialah kita menghitung hasil pengukuran di Excel. Jadi baik, untuk pertama-tama alat yang kami tempatkan itu berada di antara D0 dan E0. Jadi kami namakan tempat alat itu P1 dengan ketinggian alatnya 580 mm. Dengan targetnya ialah F0, E0, D0, C0, B0, dan A0. Dengan bacaan benangnya sebagai berikut. Di F0, benang atas 535, benang tengah 499, dan benang bawah 460. Dan untuk mendapatkan koreksi benang tengahnya didapat dari benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 mendapatkan hasil 497,5 dengan selisihnya yaitu 1,5. Untuk menghitung koreksi jarak didapat dari benang atas tambah benang bawah dikali 100 dibagi 1000 mendapatkan hasilnya 7,5 sesuai dengan apa yang kami ukur di lapangan. Lalu untuk menghitung berat tinggi ada dua cara.
cara pertama didapat dari tinggi alat dikurangi dengan benang tengah. Untuk mendapatkan hasil cara pertama itu langsung kita copy, langsung tarik ke bawah untuk lebih cepat dan lebih mudah. Dan untuk cara kedua, titik yang awal didapat dari tinggi alat dikurangi dengan benang tengah. Lalu untuk titik yang kedua didapat dari benang tengah F0 yang pertama dikurangi benang tengah E0 yang kedua. Lalu menggunakan cara kedua untuk titik selanjutnya didapat dari benang tengah E0 dikurangi D0. Lalu yang selanjutnya benang tengah D0 dikurangi dengan benang C0. Lanjut untuk titik selanjutnya yaitu benang tengah C0 dikurangi benang tengah B0. Untuk titik selanjutnya itulah benang tengah dikurangi dengan benang tengah A0. Kalau untuk cara pertama itu langsung kunci tinggi alatnya, lalu langsung dikurangi dengan benang tengah, lalu tinggal tarik bagian kanan untuk mendapatkan hasil sampai titik A0. Lalu untuk menghitung ketinggian ada dua cara juga, menggunakan ketinggian permukaan 10.000 dengan rumus untuk cara pertama yaitu 10.000 itu lalu dikunci dengan dolar ditambah dengan beda tinggi cara pertama, lalu kita zoom lalu dapatkan hasil, lalu tarik tanda plus hitam kanan hingga sampai di A0. Lalu cara kedua didapat dari ketinggian 10.000 ditambah dengan cara kedua bagian pertama, lalu dapat hasilnya 10.081. Untuk titik berikutnya didapat dari ketinggian cara kedua bagian pertama ditambah dengan beda tinggi cara kedua yang bagian 2, mendapatkan hasil 10.081 ditambah minus 95 mendapatkan hasil 9.986. Untuk titik D0 didapat dari ketinggian bagian 2 yaitu 9.986 ditambah dengan beda tinggi cara kedua bagian yang ketiga yaitu D0 yaitu minus 85, dapatkan hasil 9.986 ditambah dengan minus 85 mendapatkan hasil 9.901. Itu sampai ke titik A0. Jadi untuk ketinggian itu cara 1 dan cara 2 hasilnya pasti akan sama, tapi rumusnya saja yang berbeda, tapi hasilnya pasti akan sama. Untuk keterangannya yaitu ada P1, F0 tetap F0, lalu E0, D0, C0, B0 dan A0. Lalu setelah menghitung pesawat dari P1 di antara D0 dan E0, lalu langkah selanjutnya memindahkan pesawat ke A0 yaitu titik A0 dengan ketinggian alat 660. Jadi A0 itu berada tepat di siku-siku. Jadi target yang dihitung yaitu berbentuk sumbu Y dengan sudut yaitu 270 derajat. Yaitu yang kami hitung yaitu adalah detail 1A5, detail 2A5. Detail 1A5 itu awalnya, detail 2A5 itu adalah tengahnya, dan A5 itu adalah akhirnya yaitu panjangnya 5 meter. Lalu lanjutnya detail 1A10 yaitu awal dari menuju A10, lalu detail 2A10 yaitu bagian tengah, detail 3A10 juga masih bagian tengah, dan A10 yang akhir. Karena medan kami itu sangat curam, jadi kami memakai 4 detail memang. Lalu di A15 itu 1 karena dia datar, jadi kami bisa langsung hitung panjang 5 meternya. Lalu A20 juga sama seperti A15. Lalu menuju A25 itu ada 2, awal dan akhir, yaitu detail 1 A25 dan detail A25.
dengan bacaan benang sebagai berikut. Benang atas 1054, benang tengah 1046, dan benang bawah 1038 pada detail 1A5. Dengan koreksi benang tengahnya ialah 1046, yaitu pas. Untuk koreksi jaraknya didapatkan dari benang atas tambah benang bawah dikali 100 bagi 1000, mendapatkan hasil jaraknya 1,6. Jadi untuk dari A0 ke detail 1 itu jaraknya 1,6. Untuk menghitung beda tinggi sama seperti di titik yang awal, yaitu didapat dari tinggi alat lalu didolar atau dikunci dikurangi dengan benang tengah, mendapatkan hasil minus 386. Lalu klik bagian tanda hitam untuk mendapatkan hasil semua pada titik sampai ke A25. Untuk beda tinggi untuk cara yang kedua didapat dari tinggi alat dikurangi dengan benang tengah untuk detail 1A5. Lalu untuk di detail 2A5 didapat dari benang tengah pada detail 1A5 dikurangi dengan detail 2A5, mendapatkan hasil minus 908. Untuk cara kedua di titik yang ketiga pada beda tinggi didapat dari benang tengah detail 2A5 dikurangi dengan benang tengah A5, mendapatkan hasil minus 1516. Untuk seterusnya sama seperti cara-cara sebelumnya. Untuk menghitung ketinggian pada detail 1A5 didapat dari ketinggian yaitu 10.000 ditambah dengan beda tinggi cara yang pertama. Untuk cara pertama pakai dengan cara yang pertama. Untuk menghitung ketinggian cara pertama ditambah dengan beda tinggi cara pertama. Lalu kalau untuk menghitung cara yang kedua ditambah dengan beda tinggi cara yang kedua. Jadi untuk menghitung ketinggian cara pertama dan cara kedua itu hasilnya pasti harus sama, tidak ada yang beda, mungkin cara kerjanya saja yang berbeda. Jadi untuk ketinggian cara pertama di titik detail 1A5 itu, cara pertamanya didapat dari ketinggian 10.000 ditambah dengan beda tinggi cara yang pertama pada detail 1A5. Lalu pada ketinggian itu sudah dikunci, lalu kita teruskan untuk mendapatkan hasil semuanya pada sampai A25. Lalu untuk cara yang kedua didapat dari ketinggian 10.000 ditambah dengan beda tinggi yang cara yang kedua, mendapatkan hasil 9.614. Lalu untuk titik detail 2A5 pada ketinggian cara yang kedua sama seperti pada P1, yaitu ketinggian cara kedua yang di titik awal ditambah dengan beda tinggi cara kedua di titik yang kedua, mendapatkan hasil 8.706. Untuk titik yang ketiga atau di A5 itu caranya ialah ketinggian cara kedua pada titik yang kedua ditambah dengan beda tinggi cara kedua bagian yang ketiga atau di titik A5. Untuk langkah berikutnya lebih mempermudah perhitungan, langsung klik di hasil pada ketinggian cara kedua, lalu klik yang ada tanda plus hitam, lalu tarik hingga ke A25. Lalu untuk keterangannya pakai dengan copy dari targetnya, lalu pindah ke keterangan, lalu pindah untuk menghitung di B0. Untuk menghitung bagian sumbu Y nya pindahkan alat ke B0, lalu kita hitung ketinggian alatnya yaitu 690. Lalu target yang kita hitung adalah detail 1 B5, detail 2 B5 dan B5. Detail 1 B5 itu adalah awal, tengah dan akhir. Lalu detail 1 B10, detail 2 B10 dan B10, yaitu awal. Detail 1 itulah awal, detail 2 itu tengah, dan B10 itu adalah akhir. Sedangkan di B15 itu 1 karena dia datar, dapat menghitung 5 meter. Lalu detail 1 B20, detail 2 B20 itu adalah awal dan akhir. Karena medan kami curang, jadi kami
melakukan perhitungan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu untuk yang detail 1B25 dan B25 itu juga awal dan akhir. Langkah untuk perhitungan itu sama seperti di A0, mulai dari menghitung bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, lalu koreksi benang tengah, koreksi jarak, lalu menghitung beda tinggi cara pertama, cara kedua, lalu ketinggian cara pertama, cara kedua. Jadi untuk hasilnya itu pasti harus sama, maksudnya cara kerjanya sama. Jadi untuk mempermudah atau mempersingkat waktu, jadi yang perlu kita koreksi adalah ketinggian cara pertama dan cara kedua itu harus sama. Jika ada yang berbeda, mungkin ada salah perhitungan. Dari data yang saya telah hitung ini, data saya itu semuanya ketinggian pada cara pertama dan cara kedua itu sudah sama. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk menuju ke titik C0. Alat sudah pindah ke C0, kita hitung tinggi alatnya dengan tingginya 680 mm, dengan targetnya ialah detail 1 C5 atau detail awal dan C5 sebagai akhir. Lalu target yang kedua adalah detail 1 C10 yaitu awal, detail 2 C10 adalah tengah, dan C10 adalah akhir, dan C15 itu adalah panjang total 5 meter, C20 adalah panjang total 5 meter, tidak ada awal dan akhir, langsung 5 meter, dan detail 1 C25 itulah awal dan C25 adalah akhir. Setelah itu kita menghitung benang atas, benang tengah, benang bawah, koreksi benang tengah, koreksi jarak, beda tinggi cara pertama, cara kedua, ketinggian cara pertama dan cara kedua, sama seperti kita menghitung di titik B0 dan A0. Jadi ketinggian cara pertama dan cara kedua itu hasilnya harus sama. Jika hasilnya beda, maka ada salah perhitungan. Itu kita hitung sampai ke titik F0. Jadi data saya itu ketinggian cara pertama dan cara kedua itu sama. Jadi saya mempersingkat waktu untuk tidak menjelaskan satu persatu. Jadi baik, setelah itu kita melakukan plotting. Tapi sebelum kita melakukan plotting, kita melakukan format B, P, E, N, Z, dan D. P adalah poin, E adalah easting atau bagian timur, northing, N atau northing utara, Z adalah zenith, dan D adalah keterangan. Jadi P1 E nya 17,5. Kenapa E 17,5? Karena penempatan alat yang P1 itu berada di antara D dan E dengan jarak untuk ke titik pusat atau A0 nya itu jaraknya 17,5. Lalu kenapa 17,5 itu di E? Karena E nya itu penempatan alatnya itu berada di antara grid X. Lalu N nya adalah 0 dan zenithnya adalah 10. Kenapa 10? Karena sudah dikonversikan dari 10.000 mm pindah ke meter menjadi 10 meter. Lalu keterangannya adalah P1. Lalu P yang kedua ya, itu jaraknya 25 meter. Kenapa jarak 25 meter? Karena dari titik pusat A0 ke titik F0 itu jaraknya 25 meter. Lalu N nya adalah 0 dan dia punya zenithnya adalah 10,081 meter dengan keterangannya sebagai F0. Untuk yang ketiga dengan keterangannya ialah E0 dengan jarak untuk E nya ialah 20 dari titik pusat. Lalu N nya adalah 0 dan zenithnya adalah 9,986. Lalu titik keempat yaitu keterangannya adalah D0 dengan jaraknya ialah 15 meter dari titik pusat dengan N nya 0 dan zenithnya ialah 9,901, 9 meter 901. Lalu untuk titik selanjutnya titik 5 dengan jarak dengan keterangannya adalah C0 dengan jaraknya adalah 10 meter dengan N nya adalah 0 dan zenithnya adalah 9 meter 898. Lalu untuk titik berikutnya B0 dengan jaraknya 5 meter dengan N nya 0 dan zenithnya 9,619.
Lalu untuk titik A0 yaitu E nya 0 karena jaraknya pasti 0 dan N nya adalah 0. Lalu langkah selanjutnya ketika kita memindahkan alat di A0 untuk menghitung bagian northingnya, maka X nya tidak ada. Jadi untuk northingnya untuk detail 1A5 itu jaraknya 1,6 dengan zenitnya ialah 9,614 dengan keterangannya detail 1A5. Lalu ketika ke detail 2A5 IE nya masih 0 dan northingnya itu sudah 2,4 karena jarak sudah pindah dari A0 ke detail 2A5. Lalu yang ketiga adalah detail A5 atau bagian akhir dari A5 dengan E nya 0 dan northingnya adalah 5 meter dari jarak A0. Lalu setelah itu kita menghitung untuk keterangan detail 1A10 itu jarak N nya adalah 6,5 meter dari titik A0 dan E nya adalah 0 dengan zenitnya adalah 5,83. Itu kita lakukan sampai ke titik F0 sampai ke detail 1 F25. Itu setelah lakukan itu semua untuk mempercepat perhitungan, lalu langkah selanjutnya ialah kita mengcopy format data PENZD nya, kita copy, kita blok, kita blok data PENZD nya, tanda kunci, lalu ke home, lalu kita klik kanan, kita new teks dokumen, ketik nama Iko data kontur, lalu buka. Lalu kita Ctrl V, lalu ke file, lalu save as, lalu ke downloads saja, kita simpan sini, lalu Iko data kontur. Setelah itu kita buka Civil 3D yang metrik. Setelah terbuka Civil 3D, lalu selanjutnya kita ke points, lalu ke point creation tools, klik yang ini, lalu klik tanda plus hijau, kita pilih ke desktop, kita cari dokumen yang tadi telah kita buat, download, lalu pilih Iko data kontur, kita open, lalu kita pilih PNZD space delimate, lalu OK,
Oke. Lalu kita klik set spasi. Lalu kita zoom out, kita pindahkan dulu ya, kita blok Ctrl A. Lalu kita ubah skalanya dulu. Kita pilih skala 1:100. Kita X ini dulu. Lalu kita blok lagi. Kita ke point group properties. Kita ubah point label style dari none, kita ubah jadi description only. Lalu klik OK. Skip dulu. Oke, setelah itu kita ke surface, create surface, ubah stylenya ke kontur 1 meter dan 5 meter background, lalu ubah di sini. Tuh, mana? Ubah kontur intervalnya, minor intervalnya 0. Buahnya aja 0.2. Titik 2, enter. Lalu ubah kontur smoothingnya dari false menjadi true. Lalu oke. Lalu kita ke modify, lalu kita ke surface, lalu kita klik add data ke point groups. Data point groups, lalu klik all points. Oke. Nah, ini dia hasil data konturnya. Hasil data konturnya seperti ini. Ini sudah sesuai dengan data yang berada di lapangan. Lalu langkah selanjutnya kita hubungkan garis vertikal dengan vertikal, horizontal dengan horizontal menggunakan PL. Jadi kita tarik dari titik per 55 meternya. Jadi baik, setelah kita menghubungkan garis-garis vertikal dan horizontal, mendapatkan hasil grid yang telah kita hubungkan antara sumbu X dan Y. Jadi inilah hasil dari
hubungkan per 55 meter tersebut. Langkah berikutnya kita ke layout 1, kita klik di sini. Lalu kita klik kanan, lalu kita pergi ke from template. Lalu kita klik file name-nya map. Mapbook. Lalu kita pilih mapbook template 8,5x11. Lalu kita open. Lalu oke, layout name ANSI-A. Lalu kita klik oke. Lalu kita ke ANSI-A. Setelah itu, langkah selanjutnya kita klik yang garis ini. Spasi. Lalu kita klik viewports, enter. Lalu oke. Oke, setelah itu kita ubah organization name-nya. Kita ubah. Setelah itu kita menamakan kop namanya, mengganti sesuai dengan data yang telah kita ubah. Lalu kita ekspor PDF. Lalu kita ubah namanya adalah Iko Adil. Jangan Iko Adil, Agustinus Adil plot contour. Oke, kita simpan di desktop aja, kita download aja, lalu kita save. Oke, sekian dari saya. Sekian hasil presentasi untuk plotting kontur. Sekian dan terima kasih.